Mengapa? Karena semuanya mempertahankan omset. Mempertahankan omset. Semuanya berdasarkan dari dasar teologi Kristen tentunya. Dari mana Pak Pendeta nggak pernah damai dengan Pak Pendeta? Maliaki 3 ayat 10. Waduh, ini memang bagus kalau kaset ini sampai ke tangan orang Kristen. Dia buka Alkitabnya. Nanti besok-besok dia sampai, dia buka, dia lihat, waduh, memang benar ya saya baca. Supaya saya nggak dikatakan gila. Mereka yang gila dan wah iya ternyata kita yang gila. Harus begitu. Maliaki 3 ayat 10, ini yang membuat para pendeta tidak bisa damai hidup. Makanya kalau ada Partai Damai Sejahtera, nggak tepat kalau dipimpin oleh Ruyandi Hutasoit, pendeta Kristen, nggak tepat. Yang paling tepat itu dipimpin oleh umat Islam. Karena hanya umat Islam yang hidup dalam perdamaian. Kalau orang Kristen itu nggak percaya, jangan percaya. Kristen dengan Kristen nggak pernah damai. Kalau saya bohong, ini kaset dipublikasikan keluar sana. Bawa di gereja. Nggak usah dijual, kasih aja sama pendeta. Pasti dia kaget baca. Dia nggak marah. Coba percaya deh sama saya. Dia nggak bisa marah. Karena kalau dia marah, saya tahu. Pendeta Christian Oro pernah bilang, saya tidak maafkan pendeta Wilson yang di Manado. Saya panggil, sudah berdamai kalian? Nah, polisi akan tanya, oh belum. Benar apa yang saya katakan. Maliaki 3 ayat 10, ini yang membuat orang Kristen, pendetanya tidak pernah damai. Maliaki 3 ayat 10 begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenderaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini diimani oleh orang Kristen. Kalau dia beri ke pendeta 100, dia akan dapat 1 juta. Jadi di Kristen itu kayak porkas. Masih ingat porkas? Waktu lahir sudah zaman porkas belum? Udah ya? Sudah zaman porkas ya? Pasang 1000 dapat 10 juta. Begitulah gereja Kristen. Jadi katanya, kalau pendeta mimpin 100 kepala keluarga, dengan gaji rata-rata tiap kakak 1 juta, berarti pendeta per bulan menerima omset 10 juta. Ada perpuluhan. Kalau dari Protestan ada bantuan dari Stuttgart, Jerman. Kalau dari Roma ada Katolik ada bantuan dari Roma. Kalau dia Pantekosta ada bantuan dari Amerika, Yayasan Yakoma dan Ford Foundation. Itu membantu di bawah pengawasan American Israel Public Affairs Committee. Ini yang membantu AIPAC. Jadi semua kegiatan Kristen dimotivasi dengan dana supaya seolah-olah Kristen itu menjadi besar karena kebesaran Allah. Karena kebesaran Tuhan yang di Yesus Tuhankan. Jadi itulah sebabnya pendeta dengan pendeta tidak pernah akur, rukun, dan damai. Saya perhatikan ini selama bertahun-tahun, berpuluhan tahun. 9 tahun saya mengkaji ini. Waduh, kalau saya hidup terus begini. Dari atas mimbar saya sampaikan kebenaran. Cintailah sama manusia, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kenyataannya saya masih memusuhi pendeta Pentekosta. Semua orang saya musuhi, apalagi umat Islam. Ya paling saya jengkel sekali kalau lihat yang berjenggot itu. Kayak saya langsung beranggap bermatematika di pikiran saya, ini jenggot-jenggot ini komplotan manusia-manusia teroris. Dan semua orang Kristen begitu menganggap yang berjenggot. Coba tanyakan baik-baik sama orang Kristen. 16 tahun saya memeluk agama Kristen. Menjadi pendeta selama 16 tahun, 36 tahun usia saya beragama Kristen fanatik. Dari keluarga saya, semuanya fanatik. Dan akhirnya, saya berkesimpulan, saya harus kembali kepada Allah. Saya bersama istri, tidak ada harapan lain. Kami hanya bergantung sepenuhnya hidup kepada Allah. Dan sampai saat ini, dulunya saya sakit, dulunya saya sering darah tinggi, dulunya saya sering punya dokter pribadi, penyakit apa saja sering datang. Tetapi ketika meluk agama Islam, subhanallah, menjadi tenang, walaupun setahun saya jarang tidur, siang malam saya kerjaannya cuma berdakwah. Dan pendeta-pendeta Kristen pernah berkhotbah di Manado, mengatakan bahwa ketika saya masuk Islam, saya sudah melarat, dan naik turun masjid minta-minta uang. Ini hal yang tidak betul. Justru saya banyak membantu masjid dengan hasil karya saya. Dan saya tidak makan uang haram lagi. Saya tidak peras lagi umat. Karena
Saya tahu dengan berkah dan nikmat dari Allah, saya bisa hidup dengan hasil yang halal. Jadi semua pendeta yang hidup di luar sana itu adalah orang-orang malas. Saya baru sadari. Untung saya masuk ke Islam. Kalau tidak, saya pun dikategorikan oleh Allah sebagai pemeras secara halus dengan memperalat Tuhan yang Yesus Tuhankan oleh Paulus. Saya kira itu saja dulu. Silakan bertanya mengenai kehidupan saya, bagaimana saya bisa memeluk agama Islam dan apa yang saya rasakan, atau terkait dengan ilmu pengetahuan, disiplin ilmu yang pernah saya pelajari, yang kemudian saya akhirnya dari sekarang sampai nanti hari pembalasan atau sampai saya tutup mata mati, saya tetap memeluk agama Islam. Ini komitmen, konsisten dan kami tetap objektif. Silakan bertanya, saya berikan waktu sepuas-puasnya barangkali ya, sesuai dengan petunjuk yang ada. Silakan. Ya, silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui tentang Kristen itu, Ustadz, mereka itu kuat dalam menjaga dogma mereka. Apa betul seperti itu? Terus yang kedua, pengalaman Ustadz sebelum masuk Islam itu gimana, Ustadz? Ya, terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab dulu ya. Orang Kristen kuat mempertahankan dogma hanya dipengaruhi oleh 2 ayat. Yang lain-lain itu tinggal tambahan. Kalau kita dapat berfilsafat dan meruntuhkan 2 ayat ini, maka orang Kristen tidak akan bertahan untuk memeluk agama Kristen lagi. Perhatikan ayat-ayat itu. Tulis. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat-ayat yang kuat yang dipertahankan oleh orang Kristen. Dan saya akan jelaskan. Yohanes 3 ayat 16, tanpa Bible pun saya tahu bunyinya. Karena memang itu Alkitab itu sudah di sini sama saya. Makanya pendeta-pendeta di Indonesia ini pernah saya kirim surat di PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, untuk diajak debat. Semuanya bilang berdiam diri adalah emas. Mereka nggak berani. Karena dari sekian banyak orang sinting, saya yang paling sinting. Maka Allah bilang, ya sudah, karena itu yang paling berat sintingnya disadarkan dulu. Yang lain biar aja dulu, nanti sudah stadium 4 baru disembuhkan. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya begini. Ini yang orang Kristen kuat mempertahankan dogmatika gereja atau ajaran gereja. Karena begitu besar kasih Allah, enggak bisa bilang Allah ya. Allah dia. Allah mak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makna filosofis yang terkandung dari ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan katanya di surga itu sudah sayang betul sama manusia, mengasihi betul manusia. Maka dia turun di dalam diri manusia Yesus Kristus. Nah, jadi pemahaman para pendeta sampai ke tingkat grassroots jemaatnya menganggap bahwa Yesus dituhankan itu atas dasar pengasihan Allah yang tidak dapat lagi menyelamatkan umat manusia selain dia sendiri yang harus mati. Ini pemahaman gereja. Jadi umat Kristen itu sudah ketipu oleh konsep filsafat Yunani. Jadi sudah tidak ada pertolongan lagi karena bukan zaman para nabi menurut dogmatika dan teologi Kristen. Bahwa tidak ada penyelamatan lagi, ini sudah tidak ada nabi. Kalau kita bicara dalam sistematika politik Timur Tengah, ini akan berusaha menghapus kenabian nanti yang akan datang, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sengaja ini Yesus dituhankan, diperalat untuk menjadi Tuhan. Sehingga dia sini mempunyai 3 jabatan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi paling mudah, kalau mau masuk surga, masuk agama Kristen saja, hanya percaya selamat. Jadi hanya syarat itu, tidak ada dosa yang membatasi. Pokoknya siapa yang percaya, pasti masuk surga. Itu dogma Kristen. Nah makanya banyak orang peluk agama Kristen. Karena cukup percaya. Yesus datang ke dunia, karena dia mengasihi dunia, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang